Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya mengupas atau mengulas tentang sisi-sisi kontroversial dari Buya Syakur. Sisi-sisi yang oleh sebagian kaum muslimin, para ulama kita, para ustadz, para habaib disebut sebagai atau mengarah kepada kemurtadan. Bahkan tidak segan-segan beberapa di antara mereka menyebut Buya Syakur telah murtad karena pernyataan-pernyataannya itu. Nah, kali ini kita menyoal tentang perkataan dia, jangan takut murtad. Nah, Buya Syakur mengatakan demikian dalam forum umum, artinya didengarkan oleh yang offline dan juga yang oleh online. Nah, perkataan atau pernyataan jangan takut murtad itu pastinya bukan perkataan seorang alim, bukan orang yang ngerti agama. Karena justru orang yang ngerti agama, yang ngerti Islam itu akan berhati-hati. Jangan sampai dia murtad sengaja atau tidak sengaja, disadari atau tidak disadari. Dan itu yang disampaikan kepada publik, kepada umat. Nah, kalau Buya Syakur kan lain, justru dia mengatakan jangan takut murtad. Nah, memang sepintas ini perkataan ini biasa-biasa saja. Tetapi kalau ini masuk ke alam bawah sadar seseorang atau merasuki jiwa seorang muslim, maka dia akan leluasa melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Dia akan mengatakan tentang agama ini, tentang Islam ini dengan semaunya. Padahal agama ini bukan persoalan akal, ya kan? Bukan persoalan ini, tapi juga dengan ini, dengan hati. Artinya sesuatu yang menurut akal benar itu dalam pandangan agama belum tentu dibenarkan atau bahkan disalahkan. Jadi misalnya gini, ada hadis Nabi itu kan, ini berkaitan dengan tafsir ini sebagai misal ya. Nabi mengatakan man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yinya, dengan akalnya, lalu tafsirnya tersebut seakan-akan benar, fa akhta'a, padahal tafsir tersebut tetap salah karena hanya menggunakan logika. Nah, Buya Syakur ini pernyataan-pernyataannya itu memang berbasis logika, dia menggunakan akal. Sehingga akal terlalu mendominasi, seakan-akan itu benar karena dia berbicara kepada orang yang berakal juga. Jadi seperti nyambung gitu. Padahal ketika ditelusuri dengan teliti, pernyataan-pernyataan itu mengandung racunnya yang merusak akidah umat. Coba nanti saya screenshot lagi beberapa komentar netizen dan saya sampaikan di belakang narasi saya ini ya. Bagaimana begitu kerasnya reaksi netizen dan begitu kerasnya juga reaksi para ulama kita. Jadi silahkan dibuka-buka itu bagaimana reaksi dari para ulama kita terhadap sikap dan pernyataan Buya Syakur ini ya. Nah, jadi dengan mengatakan jangan takut murtad, maka Buya ini menggiring umatnya, menggiring pengikutnya untuk menelisik agama ini dari hal-hal yang sifatnya sangat fundamental, karena bersifat keyakinan akidah gitu, menuju ke arah rasionalisasi, sekularisasi liberal gitu. Jadi sesuatu yang melampaui batas-batas yang boleh dikatakan oleh seorang muslim begitu. Sehingga coba nanti dicermati itu beberapa statement lainnya ya. Misalnya beliau mengatakan itu Umar bin Khattab itu seperti Nazi misalnya. Nazi itu kan yang membantai Yahudi di Jerman itu kan. Jadi Umar bin Khattab karena memberantas juga mengusir kaum Yahudi itu juga dianggap seperti Nazi. Jadi ini perkataan-perkataan itu vulgar gitu dan merusak sejarah peradaban dan juga menyentuh ya, mencoreng nama Islam. Karena motif Nazi dengan Umar bin Khattab itu meskipun sama-sama membasmi ya atau memberantas mengusir kaum Yahudi, itu beda motivasinya. Nah, cobalah dipelajari sejarah peradaban Islam supaya kelihatan benang merah antara
yang dimaui oleh Buya Syakur ini dengan yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam. Ya. Yang lainnya juga misalnya Buya Syakur itu mengatakan Rasul tidak merasa benar. Rasul tidak pernah merasa benar dengan Islam yang dia bawa. Artinya Rasul ragu gitu. Nah ini bahaya sekali gitu. Padahal Nabi Muhammad itu adalah asyraful anbiya wal mursalin, khatamun nabiyyin, penutup penyempurna para nabi. Dan tidak mungkin dia menyampaikan sesuatu yang tidak dia yakini kebenarannya. Dan bahkan dia kan selalu dibimbing oleh wahyu, ya kan? Artinya apa yang dilakukannya itu merupakan kebenaran dan dia yakin itu benar. Kalau nggak yakin, lalu apa Muhammad ini menyampaikan apa gitu. Nah itu sayang ya orang seperti Buya Syakur Yasin ini menyampaikan hal-hal yang menggiring umat kepada penyimpangan akidah. Nah ini di samping ya saya pernah mengatakan dia kurang beradab begitu dalam hal menyampaikan ilmu ini, juga pernyataan-pernyataan itu mengundang ya reaksi keras dari para kiai itu, para habaib ya, sehingga banyak di YouTube itu begitu kerasnya dan kasar itu menghakimi, menjudge Buya Syakur ini sebagai orang murtad dan keislamannya perlu dipertanyakan. Yaitu beberapa poin yang harus diketahui publik ya, jangan sampai nanti membuka channel dia atau ikut majelis dia kemudian tidak tahu arah pemikirannya sehingga merasa nyaman dengan argumentasinya, dengan logikanya, lalu dia terbius, terbawa dan akidahnya menjadi goyang gitu. Jadi menggugat Islam jadinya itu, bukan menjadikan Islam sebagai agama penuntun yang menuntun amaliyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru membuat dia ragu, membuat dia bingung dan membuat dia tergelincir. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh kaum muslimin dari beberapa sikap dan pernyataan Buya Syakur ya. Bahkan Gus Naji itu ya mengatakan Syakur itu orang bingung dan ngajak orang bingung, itu kata dia ya, putra kiai besar almarhum Maimun Zubair ya, Gus Najib, dan banyak kecaman-kecaman dari para kiai dan para mubalik, para habaib, para ustadz dan lain-lain yang bisa saudara sekalian saksikan di berbagai channel itu ya.